Karena, setelah bertahun-tahun dan begitu banyak orang mencoba melawan racun di dalam tubuh, tetapi tidak ada yang berhasil. Di mata prajurit yang berkorban mati, racun itu seperti belenggu tak terlihat yang tidak bisa dilepaskan seumur hidup. Kita tidak bisa mengharapkannya menghilang sepenuhnya. Oleh karena itu, semua orang tidak tahu bagaimana menanggapi retorika Tama saat ini. Saat ini, seseorang berbisik di bawah, mungkinkah ini sebuah organisasi? Untuk menguji skema tulus kami, begitu kata-kata ini diucapkan, orang lain juga bergema, dan mulai berdiskusi dengan suara rendah di bawah. Bahkan si 390 tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar ini. Dia juga tidak tahu apakah Tama adalah musuh atau teman. Tama mengeluarkan penawarnya saat ini, melihat ke si 390, dan berkata dengan tenang, "Karena kamu adalah orang pertama yang mengungkapkan pendapatmu, maka kamu dapat memberi contoh bagi mereka." Setelah itu, dia melemparkan penawarnya ke si 390, dan berkata dengan lantang, "Ambil penawar ini, dan kamu akan dapat menghilangkan racun di tubuhmu sepenuhnya. Terserah kamu untuk memutuskan apakah kamu cukup berani untuk mencobanya." Si 390 mengulurkan tangannya untuk mengambil penawar yang dilemparkan, hanya meliriknya, dan berkata tanpa berpikir, "Tuan harus menjadi orang luar pertama yang menemukan tempat ini dalam ratusan tahun. Berdasarkan ini saja, saya, 390, mempercayainya." Setelah selesai berbicara, dia langsung memasukkan penawarnya ke dalam mulutnya tanpa ragu. Sejak si 390 ingat, ayahnya menggunakan tindakan praktis untuk membuatnya mengerti bahwa nasib prajurit yang berkorban mati sangat sulit. Tetapi setiap generasi masih hidup dan bereproduksi, hanya dengan satu tujuan, yaitu menantikan garis keturunannya sendiri. Akhirnya akan dapat mematahkan belenggu Black Mamba sepenuhnya suatu hari nanti dan benar-benar memenangkan kebebasan. Ada beberapa gunung di depan tujuan ini, dan gunung pertama yang perlu dilintasi adalah racun parah yang terjadi secara teratur di dalam tubuh. Sebenarnya tidak ada alasan untuk membicarakan racun semacam ini. Tidak peduli seberapa keras begitu banyak prajurit yang berkorban mati dan begitu banyak generasi mencoba, mereka tetap tidak dapat melarutkan racun aneh ini. Meskipun si 390 tidak pernah melupakan ajaran tulus ayahnya, dia juga sangat jelas di dalam hatinya bahwa ini di luar apa yang bisa dia capai. Dia bahkan telah menggantungkan harapannya pada putranya, bahkan putra dari calon putranya. Sama seperti mentalitas prajurit yang berkorban mati dari segala usia. Meskipun saya tidak dapat mematahkan belenggu ini, putra saya dan calon putra saya harus memiliki kesempatan. Selama mereka dapat mewujudkan keinginan ini di masa depan, maka saya dapat tersenyum. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa setelah dia menelan penawar yang diberikan oleh Tama, dia bisa merasakan kekuatan khusus menyebar dengan cepat ke dalam tubuhnya, dan kemudian bergabung dengan racun di tubuhnya. Segera setelah itu, penawar dan racunnya menghilang tanpa bekas, seolah-olah telah terjadi semacam reaksi kimia. Jika racun itu awalnya rantai besi di tubuh si 390 yang tidak bisa dilawan oleh daging dan darah, maka penawar ini seperti asam kuat yang dirancang khusus untuk melarutkan rantai besi, tetapi tidak berpengaruh pada daging dan darah, langsung membunuh kuncinya. Pil itu meleleh dengan bersih. Pada saat ini, semua prajurit yang berkorban mati dan keluarga mereka menatap si 390. Adegan besar itu hampir hening, dan semua orang menahan napas, dengan cemas menunggu umpan balik dari si 390. 10 detik kemudian, si 390 yang telah dilemparkan. Seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam mantra penahan tubuh. Tiba-tiba mengeluarkan 2 baris air mata panas dari sudut matanya yang tertutup rapat.
Di aula ini di mana kamu bisa mendengar suara jarum jatuh. Kamu bahkan bisa mendengar suara air matanya yang menetes ke tanah satu persatu. Pada saat ini, si 390 tiba-tiba membuka matanya, menatap Tama dengan air mata berlinang. Tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi bersujud dalam-dalam kepadanya dengan hormat. Tidak mampu bersujud untuk waktu yang lama. Pada saat ini, semua prajurit yang berkorban mati dan keluarga mereka mengerti. Penawar Tama pasti telah mendetoksifikasi tubuh si 390. Jika tidak, dia tidak akan pernah memberikan hadiah pemujaan seperti itu secara tiba-tiba. Tetapi pada saat ini, si 390 bersujud di tanah, tubuhnya gemetar hebat tak terkendali. Tama menatapnya dan bertanya dengan keras, 390, apa yang kamu rasakan? 3900 mengangkat kepalanya perlahan, bersemangat tetapi lebih bersyukur dan hormat, Tuan. Pil yang Anda berikan telah menghilangkan racun sepenuhnya tanpa tersisa. Begitu kata-kata ini keluar, ribuan orang di sekitar terkejut. Kegembiraan di wajah semua orang melampaui kata-kata. Si 390 berbalik dan melirik prajurit yang berkorban mati dan keluarga mereka di kedua sisi dan di belakangnya. Lalu berbalik untuk melihat Tama, mengangkat tinjunya dengan kedua tangan di atas kepalanya, dan berteriak keras, Tuan, Anda seorang dengan kekuatan gaib yang hebat, kami menunggumu. Prajurit yang berkorban mati selama ini telah diperbudak. Kerumunan segera bersujud dan berteriak, saya akan setia kepada Tuan Renza selama sisa hidup saya, dan Tuan Renza akan mengikutinya. Teriakan ribuan orang membuat seluruh bawah tanah merasa sedikit gemetar. Tama bisa mendengar urgensi dan keinginan ekstrim dalam suara mereka untuk menyingkirkan belenggu Black Mamba. Bagi mereka masing-masing, itu adalah keinginan terbesar mereka, juga keinginan nenek moyang mereka selama ratusan tahun. Sekarang, keinginan lebih dari 10 generasi akhirnya memiliki kesempatan untuk menjadi kenyataan. Melihat penampilan tegas dan bersemangat semua orang, Tama tidak dapat menahan diri untuk tidak menuangkan air dingin padanya. Berkata, untuk setia kepadaku, kalian harus menjadi musuh organisasi Black Mamba. Meskipun kalian dikendalikan oleh Black Mamba sekarang, setidaknya kalian masih bisa melawan Black Mamba. Untuk tinggal di sini, jika kalian menjadi musuh Black Mamba, kalian semua mungkin menghadapi bahaya dalam hidup kalian. Jadi, sudahkah kalian mempertimbangkannya? Kali ini, ribuan orang tidak menunggu untuk si 390 untuk memimpin. Mereka berteriak serempak, sudah Tuan. Tama bertanya lagi, kalian sudah memikirkannya? Kalian ingin menjadi musuh Black Mamba, kan? Semua orang berteriak lagi, ya. Tama mengangguk puas mengangguk. Dia berkata dengan ringan, sebelum saya turun, saya telah mencapai kesepakatan kerjasama dengan semua penjaga kavaleri. Sebelum perkumpulan Black Mamba diberantas, mereka mematuhi perintah saya dan berjanji setia kepada saya. Setelah perkumpulan Black Mamba diberantas, mereka benar-benar bisa mendapatkan kebebasan. Karena kalian bersedia untuk setia kepada saya, kerjasama ini sama untuk kalian. Hari ketika Black Mamba akan tumbang, itu akan menjadi waktu bagi kalian prajurit yang berkorban mati untuk mendapatkan kembali kebebasan kalian. Mendengar itu mereka bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka. Semua prajurit yang berkorban mati menetaskan air mata yang bersemangat seperti hujan. Mereka awalnya berpikir bahwa kondisi Tama untuk mendetoksifikasi mereka adalah bahwa mereka harus digunakan oleh Tama selama sisa hidup mereka. Tetapi bahkan jika ini masalahnya, mereka akan setuju tanpa ragu. Karena dalam hal itu, meskipun mereka akan melayani Tama selama sisa hidup mereka, tetapi tanpa racun di tubuh mereka, keturunan mereka tidak perlu melihat siapapun lagi.
Mereka benar-benar menjadi orang bebas. Wajar jika mereka mengorbankan generasi ini untuk mencari kebebasan bagi generasi mendatang. Tapi yang tidak mereka duga adalah bahwa Tama tidak berniat mengambil kesempatan ini untuk mengendalikan sisa hidup mereka. Ini juga berarti bahwa tidak hanya keturunan mereka yang dapat memiliki kebebasan, tetapi mereka juga akan dapat memiliki kebebasan setelah Black Mamba dihancurkan. Dan perilaku Tama juga sangat kontras dengan tindakan Black Mamba. Selama ini Black Mamba hanya mengendalikan prajurit yang berkorban mati selama beberapa generasi. Alhasil, penonton hampir menganggap Tama sebagai penyelamat. Melihat semua orang dengan tulus berjanji setia, Tama meminta orang-orang untuk membagikan obat penawar yang telah disiapkan. Saat ini, lebih dari 3.000 orang masih berlutut di tanah, dengan setia menunggu penawarnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.